Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 210799, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Di video kali ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania SHUM MM. Di video kali ini, saya akan mengulas mengenai materi tentang implementasi manajemen kinerja yang dilakukan Google Corporation. Baik, langsung saja untuk pembahasannya, mari kita simak dengan seksama. Baik, implementasi manajemen kinerja di Google Corporation melibatkan beberapa fase penting. Yang pertama yaitu planning. Google memulai dengan fase planning yang melibatkan perencanaan dan pengarahannya. Perusahaan ini menggunakan metode OKR atau Objectives and Key Result untuk menetapkan tujuan dan target yang jelas. OKR terdiri dari dua komponen. Yang pertama, Objectives O yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, dan Key Result KR yang merupakan indikator yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan. Tujuan ini harus ditetapkan dalam bentuk angka dan tidak boleh berupa uraian. Misalnya, jika ingin meningkatkan pengunjung website, tujuan harus ditetapkan dalam bentuk kenaikan angka pengunjung. Yang kedua yaitu monitoring. Selama fase monitoring, Google memantau dan mengevaluasi kinerja masing-masing divisi atau departemen secara berkala. Perusahaan ini menggunakan metrik kinerja seperti pendapatan, pangkat pasar, kepuasan customer, dan penghematan biaya untuk memahami efektivitas mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga yaitu reviewing. Fase reviewing melibatkan penilaian dan evaluasi kinerja. Google menggunakan metode OKR untuk menilai kemajuan yang telah dicapai. Setiap key result harus dapat diukur secara objektif dan memiliki skala 0 sampai 1. Jika gagal, total skor adalah 0 dan jika sukses, skor adalah 1. Google memiliki kebiasaan mematok OKR pada tingkat kesuksesan 0,6 sampai 0,7. Yang berarti bahwa hasil yang dicapai harus cukup baik untuk dianggap sukses. Yang terakhir yaitu rewarding. Fase rewarding melibatkan pemberian penghargaan dan pengembangan karir. Google memberikan reward dan pengembangan untuk karyawan yang telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Perusahaan ini juga mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Pembelajaran untuk perusahaan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mengambil beberapa pembelajaran dari implementasi manajemen kinerja Google. Yang pertama, OKR. Menerapkan OKR yaitu untuk menetapkan tujuan dan target yang jelas dan dapat diukur. Monitoring dan evaluasi menggunakan metrik kinerja untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Dan selanjutnya rewarding. Memberikan reward dan pengembangan yaitu untuk karyawan yang telah mencapai tujuan. Yang selanjutnya pelatihan dan pengembangan. Mengadakan pelatihan dan pengembangan yaitu untuk meningkatkan
keterampilan dan kompetensi si karyawan. Dengan menerapkan manajemen kinerja yang efektif seperti yang dilakukan Google, perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi manajemen kinerja di Google Corporation. Apabila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.